Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal Muafi dari Prodi D4 Teknik Elektro NIM 2050634 yang akan menjelaskan tentang macam-macam norma dan sanksi yang ada, pengertian pengelolaan hukum, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya, dan terakhir bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai yang pertama, macam-macam norma dan sanksinya. Yang pertama, norma susila, yaitu norma peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia yang menentukan mana baik dan buruk, mendorong manusia kepada kebaikan, akhlak yang baik. Norma susila juga melarang manusia untuk tidak berbuat baik karena bertentangan dengan hati nurani yang ada. Sanksinya, manusia akan merasa menyesal bila melanggar norma tersebut. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ketentuan hidup yang berada dari pergaulan masyarakat Indonesia. Dasar norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang ada di Indonesia, atau tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang khas berbeda antara masyarakat yang lain dan yang lainnya. Sanksi yang didapatkan adalah sanksi sosial atau sanksi masyarakat yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga, norma agama, yaitu ketentuan hidup berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan dan perintah-perintah ajaran. Norma berasal dari Tuhan dan mempunyai nilai yang wajib ada bagi setiap manusia. Sanksinya adalah mendapat dosa. Yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, untuk mengatur masyarakat agar lebih baik di kehidupan bermasyarakat. Sanksinya yaitu mendapat pidana atau bisa jadi dipenjara. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian hukum dan penggolongan hukum berdasarkan yang ada di Indonesia. Pengertian hukum mempunyai pengertian bermacam-macam tergantung tempat dan waktu hukum tersebut berlaku. Pengertian hukum sangat beragam. Contoh dari Dr. Andres sarjana hukum, menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Penggolongan hukum: 1. Menurut berlakunya, hukum dibagi menjadi 2, ius constitutum dan ius constituendum. 2. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut berlakunya, hukum dibagi menjadi 2, hukum umum dan hukum khusus. Menurut fungsinya, hukum dibagi menjadi 2, hukum material dan hukum formal. Menurut sumbernya, hukum bisa dibagi menjadi 4, undang-undang, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan-peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tinggi yang bermakna kemerdekaan Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK, untuk melaksanakan otonomi daerah. Peranan MK menurut undang-undang merupakan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di pemilu atau
mengesahkan undang-undang, memberikan kewenangan undang-undang untuk berhak memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu, memutuskan pembubaran partai politik, juga berhak atas pendapat dari Dewan Perwakilan yang mengatakan presiden dan wakil presidennya. Yang ketiga ada Komisi Yudisial yang merupakan lembaga peradilan Indonesia pada masa penyimpangan terhadap konstitusi yang memiliki mandiri dan melaksanakan sendiri. Komisi Yudisial bebas dari pengaruh kekuasaan lain yang terdiri dari 7 anggota dari pejabat negara, praktis hukum, akademisi hukum, anggota perwakilan masyarakat, ataupun peranan dari KY itu sendiri. Dan tugasnya mengangkat hakim agung, menegakkan, menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Yang selanjutnya peradilan negeri, sistem presidensial dan peranan pengadilan negeri sebagai pihak memeriksa memutuskan perkara pidana. Yang kelima, pengadilan tinggi, peranan lembaga peradilan pengadilan tinggi merupakan peradilan yang punya posisi di ibu kota atau provinsi. 6. Peradilan agama, peradilan agama yang di setiap daerah. Peranan peradilan agama adalah memeriksa memutuskan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan agama seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, wakaf, dan lain-lain. 7. Peradilan militer, lembaga peradilan militer melaksanakan penegakan hukum di angkatan militer bersenjata. Selain itu, ketika sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan keamanan negara. 8. Lembaga peradilan militer tinggi yang dibagi menjadi 2, peradilan lembaga militer dan peradilan tinggi. Keduanya mempunyai fungsi yang sama. Perbedaannya adalah lembaga peradilan militer berfungsi untuk memeriksa memutuskan perkara pidana di tingkat pertama, dan dalam hal ini terdakwa adalah prajurit atau berpangkat di bawah kapten. Sedangkan lembaga peradilan militer tinggi berperan sebagai pihak menyelesaikan, memutuskan, memeriksa atau suatu perkara pidana di bidang militer tingkat banding. 9. Lembaga peradilan tata usaha yang merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang berlaku. Umumnya peradilan tata usaha berperan sebagai pihak penyelesaian sengketa usaha di tingkat pertama atau kota madya. 10. Lembaga pengadilan tinggi tata usaha. Lembaga pengadilan tinggi tata usaha negara mempunyai peran yang hampir sama dengan lembaga peradilan tata usaha negara. Hanya saja yang membedakan, lembaga peradilan tinggi tata usaha berperan memeriksa memutuskan sengketa tata usaha di tingkat provinsi banding. Yang terakhir, sikap sebagai warga negara yang harus ditaati peraturan hukum, hormati hukum. Dengan menaati menghormati hukum yang ada, kita tidak terkena sanksi atau pidana dan menjalankan hidup dengan aman dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.